Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan proyek ekowisata digital community based ecotourism atau CBET. Permasalahan ekonomi yang ada di pedesaan diantaranya yaitu kemiskinan dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam ekosistem pedesaan serta praktik pertanian yang ramah lingkungan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan yang ada. Urbanisasi yang berlebihan seperti migrasi penduduk dari desa ke kota meningkat setiap tahunnya. Desa kehilangan tenaga produktif dan potensi sumber daya manusia. Adapun keindahan alam dan juga kekayaan budaya pedesaan belum dapat teroptimalkan, sehingga ekowisata menawarkan solusi berkelanjutan. Adapun metodologi penelitian, yang pertama, mengumpulkan data sekunder tentang potensi desa, menganalisis studi terdahulu dan juga dokumen kebijakan terkait. Yang kedua, participatory rural appraisal, di mana melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi yang menggunakan teknik pemetaan partisipasif dan juga diskusi kelompok secara terarah. Yang ketiga, survei lapangan, di mana kita mengidentifikasi dan mengukur lokasi yang potensial, mencatat koordinat dengan GPS, dan juga melakukan dokumentasi secara visual. Dan yang keempat, mengenai analisis data, mengolah data primer dan juga sekunder menggunakan pendekatan analisis spasial dan juga SWOT. Identifikasi potensi lokal. Potensi budaya yaitu adat istiadat dan juga tradisi masyarakat lokal mengenai kesenian tradisional dan juga arsitektur khas desa. Adapun potensi alam seperti keindahan landscape dan juga panorama alam, sumber daya air dan juga formasi geologi yang unik. Tidak hanya itu, potensi pertanian, sistem pertanian tradisional dan juga organik, varietas tanaman dan juga hewan ternak lokal. Dan yang terakhir mengenai potensi kuliner. Bisa memiliki makanan tradisional berbahan baku lokal. Dengan teknik olahan pangan yang khas daerah tertentu tentunya dapat menarik perhatian dari wisatawan. Adapun keragaman hayati dan alam di desa, di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Flora dan fauna endemik hidup berdampingan dengan pertanian tradisional. Kearifan lokal berperan penting dalam konservasi. Potensi tanaman dan juga komunitas lokal, di antaranya ada jenis komunitas tanaman pangan, tanaman hortikultura seperti sayur dan juga buah-buahan lokal, tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, cengkeh, dan juga kelapa, serta tanaman obat seperti jahe, kunyit, dan juga temulawak. Adapun sosialisasi masyarakat dan juga partisipasi lokal, sosialisasi konsep pengenalan ide ekowisata kepada seluruh masyarakat, dialog dan juga diskusi pada forum terbuka untuk penggalian ide dan juga kebutuhan, pembentukan kelompok organisasi masyarakat untuk pengelolaan proyek, serta peningkatan kapasitas seperti pelatihan keterampilan untuk mendukung ekowisata. Adapun strategi desain peta potensi agrowisata yaitu pada pemetaan dasar, pembuatan peta dasar wilayah desa, mengidentifikasi batas administrasi dan juga geografis, serta inventaris potensi, pendataan, penilaian semua lokasi potensial, kategorisasi berdasarkan list daya tariknya. Penggunaan teknologi dan juga platform digital pada aplikasi mobile, pada interaktif untuk pengunjung, informasi lokasi dan juga atraksi dalam satu genggaman. GIS dan juga pemetaan digital, peta konsep yang dilengkapi dengan data geospasial lengkap, serta realitas virtual pada pengalaman impresi sebelum kunjungan yang nyata. Adapun analisis SWOT yang digunakan dalam proyek ini, yang pertama untuk strike atau kekuatan. Di manakah keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, budaya, dan juga tradisi yang masih terjaga, sistem pertanian tradisional yang unik, serta dukungan dari masyarakat lokal. Sementara untuk weakness atau kelemahannya, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, pemasaran yang belum optimal, serta akses transportasi yang terbatas. Kemudian untuk peluang atau opportunities,
Tren wisata berkelanjutan meningkat, dukungan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi digital, serta jaringan kerjasama yang potensial. Dan yang terakhir mengenai threat atau tantangan. Yang pertama, degradasi lingkungan, persaingan destinasi wisata, perubahan iklim, serta resistensi terhadap perubahan. Adapun integrasi antara ekologi dan juga sosial, mengenai konservasi ekosistem, perlindungan habitat alami, dan juga keanekaragaman hayati, pengelolaan air pada sistem irigasi tradisional, serta konservasi sumber air, pertanian berkelanjutan mengenai praktik agroteknologi dan juga pertanian organik, serta pemberdayaan sosial yang mendistribusi manfaat ekonomi dan juga pengetahuan kepada masyarakat. Adapun manfaat ekonomi dan juga lingkungan, terjadinya peningkatan pendapatan warga di desa ekowisata. Konservasi 40% naik dan juga dilindungi melalui program ekowisata. Terciptanya lapangan pekerjaan sebanyak 150 lebih jumlah pekerja baru yang tercipta dari sektor ekowisata, serta penurunan tingkat urbanisasi dari desa ke kota mencapai 35%. Adapun pembangunan infrastruktur pendukung, yang pertama adalah pusat layanan informasi, di mana bangunan ramah lingkungan dengan arsitektur lokal menjadikan informasi yang lengkap untuk penunjang ekowisata. Yang kedua, fasilitas sanitasi seperti toilet dan juga tempat cuci yang ramah lingkungan, menggunakan sistem pengolahan air limbah alami. Dan yang terakhir, jalur wisata menggunakan trek ramah lingkungan dengan penanda informatif meminimalkan dampak pada ekosistem. Adapun implementasi dan juga monitoring proyek, yang pertama perencanaan secara detail, di mana penyusunan rencana kerja dengan pembagian tugas menetapkan indikator keberhasilan. Yang kedua, pelaksanaan bertahap, di mana implementasi dimulai dari proyek percobaan ataupun percontohan, selanjutnya evaluasi dan berkelanjutan. Yang ketiga, monitoring partisipatif, di mana perlibatan masyarakat dalam pemantauan penggunaan teknologi untuk pengumpulan data. Dan yang terakhir, evaluasi secara berkala. Adapun kasus sukses ekowisata serupa, kita mengambil 3 contoh. Yang pertama ada di Desa Wisata Petinsari, Yogyakarta. Desa tersebut mengembangkan ekowisata berbasis pertanian dan juga budaya, memberdayakan masyarakat melalui homestay serta atraksi budaya lokal. Tidak hanya itu, Kampung Naga di Jawa Barat juga mempertahankan kearifan lokal dan juga arsitektur tradisional, mengelola ekowisata dengan menjaga keseimbangan ekologi. Dan contoh yang terakhir yaitu mengenai desa wisata Bohoi yang ada di Sulawesi Utara. Mereka mengintegrasikan konservasi laut dengan ekowisata, sehingga mampu mengelola kawasan perlindungan laut berbasis masyarakat. Adapun kesimpulan dan juga rekomendasi dari pembahasan materi pada hari ini, diantaranya adalah potensi agrowisata yang signifikan, di mana setiap desa memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan agrowisata, keanekaragaman hayati, serta budaya menjadi modal yang utama. Adapun pendekatan partisipasif sebagai kunci keterlibatan masyarakat untuk menentukan keberlanjutan proyek, pengetahuan lokal harus menjadi dasar pengembangannya. Tidak hanya itu, konservasi integral seperti pelindungan lingkungan harus menjadi prioritas, di mana ekowisata bukan hanya tentang ekonomi tetapi tentang juga ekologi. Dan yang terakhir, digitalisasi strategis, di mana pemanfaatan teknologi digital meningkatkan daya saing peta potensi digital menjadi alat pemasaran yang cukup efektif. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.